Hati yang sehat hanya memiliki satu keinginan. Keinginannya apa? Taat. Artinya apa? Segala aktivitasnya mesti diukur, iki berpahala ndak. Misalnya berpahala, ini pahala ini gede ndi karo iki. Ah gitu. Hitung-hitungan, iya, tapi hitung-hitungannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Ini saya mau sedekah nih sama masjid nih. Saya lihat nih masjidnya, subuhnya cuma 5 orang. Itu ada musola. Lihat, wah ini banyak ini orang yang sholat di situ. Banyak pengajian. Saya mau infak di musola saja. Itu namanya hitung-hitungan. Itu yang disebut investasi akhirat tuh ya begitu. Jadi semuanya itu dihitung karena ketaatan kepada Allah. Kalau orang bisnis kan gitu ya, hitung-hitungan tapi kan hitung-hitungan dunia kan. Kenapa kok itu tidak kita bisa alihkan juga ke akhirat kan gitu kan? Karena akhir kita kan di sana, bukan di dunia. Dunia bakal kita tinggalkan. Walaupun labanya tinggi kan juga akan kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya kita bisa berinvestasi akhirat kan kenapa tidak? Apa rahasianya? Ini saya kasih tahu. Rahasianya itu luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang, dia infak, dia keluarkan harta. Terserah buat apa. Ngasih makan boleh, atau infak di masjid juga boleh, tidak ada masalah. Orang yang infak ini kan namanya manusia kan banyak masalah juga. Namanya masalah selama di dunia ini kan mesti banyak masalah. Masalahnya kan macam-macam. Bisa dengan istrinya, bisa dengan suaminya, bisa dengan anaknya, bisa dengan pekerjaannya, atau dengan kawannya, atau siapapun masalah. Ketika orang ini infak, masuk ke masjid, berarti selama ada orang yang menggunakan masjid itu, maka pahalanya itu dia akan dapatkan. Dan bukan hanya pahala sebenarnya. Dari amal ini bisa menjadi wasilah jalan keluar masalahnya dia. Bisa jadi. Nggak tahu orang yang mana yang sholat di situ, yang oleh Allah dicatat sebagai wasilah keluarnya orang ini dari masalah. Ini luar biasanya ketika kita mau beramal itu di situ. Bukan hanya infak loh, apa saja. Makanya dalam satu hadis itu la ta'amuka illa taqiyun. Jangan kamu beri makan kecuali orang yang bertakwa. Bukannya tidak boleh memberi makan orang biasa. Saya punya temen itu nek ngebosi mangan, yang diajak makan itu orang-orang maaf ya, suka beli togel, suka kadang nggak sholat juga. Ya kalau saya baca tadi hadis tadi kan terhitung rugi. Tapi dia dari sisi pandang lain. Kalau ditanya, kenapa kok mau memberi makan mereka? Orang ini menjawab begini, saya berharap dengan saya memberi makan dia, nanti suatu ketika akan menjadi hidayah bagi dia. Jadi cara berpikirnya sangat berbeda. Ini juga ilmu bagi saya termasuk. Karena memang kadang-kadang begitu. Kenapa harus memberi makan mereka? Ya mungkin karena teman saya ini kan kebetulan teman-temannya juga bukan hanya ustadz ya kan. Kalau saya ya temennya juga misalnya ada orang-orang yang begitu tapi sudah hijrah. Jadi sangat beda sekali. Makanya ibaratnya kita yang sudah terbiasa berkumpul dengan orang baik, milih memang akan memberi makan orang-orang bertakwa. Loh kenapa kok bisa memberi makan orang bertakwa? Lah kalau jadi daging, dianya sehat, terus dianya ibadah, dianya zikir, yang ngasih makan sedang tidur. Mungkin bisa jadi sedang safar, lagi nyupir lah, atau lagi tidur di mobil lah. Orang ini ibadah, kenapa halanya kena? Masya Allah, luar biasa loh. Ini yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang ahlu sodako. Orang ahlu sodako itu tidak pernah berpikir ke sana. Ya pokoknya lillah menutok. Ya bener, tapi ini saya ungkap ya, saya ungkap ada satu faedah yang begitu besar sebenarnya. Agar jenengan lebih semangat lagi, maksud saya begitu. Dan saya kira hampir rata-rata orang yang bersedekah juga tidak tambah miskin kan. Faktanya kan begitu. Makanya apa yang dipikirkan adalah taat. Pergi kemanapun ya dia Pak Nindi. Makanya orang kalau tanya Pak Nindi, Pak Ngaji. Besok lagi tanya Pak Nindi, Pak Ngaji. Memang gaweane ngono apa-apa. Ya ngaji wae lah Pak Nindi. Apa panjat tuku togel ngono ya rusak no. Kan gitu. Ya segitu aja. Kalau enggak ya sudah di rumah. Karena aktivitasnya memang seperti itu. Kan enak itu. Kalau Pak Nindi Mas, ini masjid. Nindi Mas, Pak Ngaji. Kan enak itu. Jawabannya itu enak itu. Lah kalau ditanya nggak bisa jawab, wah ini mencurigakan kan. Pak Nindi yo. Nah, berarti tidak punya tujuan kamu. Harusnya jelas tujuannya mau kemana. Silaturahim. Nah kan enak kan. Mau ziarah ke Sunan. Ya tanya dulu Sunan apa. Nah nek Sunan Kuning, repot kan jadinya kan. Harus klarifikasi mau kemana nih. Baik, intinya apa? Untuk taat. Itu orang yang hatinya sehat itu selalu begitu, diukur. Kalaulah kerja, ya untuk ketaatan. Kerja itu untuk ketaatan. Untuk menafkahi anak, menafkahi istri, itu kan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab.